Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komposisi fungsi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu fungsi. Nah, fungsi adalah relasi khusus di mana setiap elemen dalam domain atau himpunan asal yang dipasangkan dengan tepat satu elemen dalam kodomain atau himpunan hasil. Nah, sedangkan yang bukan fungsi adalah relasi yang bukan fungsi memiliki anggota domain yang memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, dalam kodomain atau tidak memiliki pasangan sama sekali. Berarti aturannya fungsi itu harus memiliki satu pasangan saja, tidak boleh dua pasangan ataupun tidak ada pasangan sama sekali. Nah, berarti fungsi itu harus memiliki satu pasangan saja. Nah, berarti jika dia memiliki dua pasangan atau tidak memiliki pasangan sama sekali, berarti dia bukan fungsi, tetapi dia bisa dikatakan sebuah relasi, yang dimana relasi adalah suatu hubungan antara anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama. Dia dikatakan relasi tetapi bukan fungsi, karena ada anggota dari domainnya memiliki pasangan lebih dari satu di kodomain. Nah, contoh yang kedua, dia juga bukan fungsi, tetapi dia dikatakan relasi karena ada anggota domainnya yang tidak memiliki pasangan di kodomain. Nah, karena aturan dari fungsi tadi, anggota domain harus memiliki pasangan tepat satu dan dia tidak boleh tidak ada pasangan. Nah, coba kita lihat lagi di contoh ketiga. Dia dikatakan relasi dan dia dikatakan sebuah fungsi juga. Karena apa? Karena domainnya memiliki pasangan tepat satu semua di anggota kodomain. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan fungsi. Yang pertama ada penjumlahan fungsi, yang dimana jika ada dua buah fungsi f dan g, maka berlaku f ditambah gx itu sama dengan fx ditambah gx. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu fx sama dengan x ditambah 2 dan gx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 4. Nah, tentukan f ditambah g x sama dengan kita masukkan rumus tadi, kemudian kita substitusikan nilai fx dan gx-nya, dapatlah hasilnya dari f ditambah gx itu x kuadrat ditambah x dikurang 2. Nah, kemudian di sini ada pengurangan fungsi, yang dimana jika ada dua fungsi f dan gx, maka berlaku f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Nah, di sini ada juga contoh soalnya, yang dimana fx-nya x kuadrat dikurang 3x dan gx-nya 2x ditambah 1. Nah, tentukan f kurang gx sama dengan, nah kita masukkan rumus tadi, kemudian kita substitusikan nilai fx dan gx-nya, maka dapatlah hasilnya x kuadrat dikurang 3x dikurang 2x dikurang 1. Nah, selanjutnya ada perkalian dan pembagian fungsi. Untuk perkaliannya yaitu rumusnya yaitu f dikali gx itu sama dengan fx dikali gx. Nah, bisa kita lihat contoh soal di bawah ini. Nah, dan untuk pembagiannya rumusnya yaitu f per gx itu sama dengan fx per gx. Nah, di sini juga ada contoh soal untuk pembagiannya. Bisa kita lihat bagaimana mensubstitusikan nilai sesuai dengan rumus yang tertera di atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi komposisi fungsi. Nah, apa itu komposisi fungsi? Komposisi fungsi adalah penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Misalkan fx dan gx ini kita gabungkan atau kita komposisikan, maka kedua rumus ini akan menghasilkan f bundaran g atau f komposisi gx atau g bundaran f atau g komposisi fx. Nah, artinya f bundaran gx ini kita menggabungkan fungsi f ke fungsi g. Begitupun sebaliknya, jika g bundaran fx itu kita menggabungkan fungsi g ke fungsi f. Nah, maka kita dapatlah rumusnya yaitu f bundaran gx atau f komposisi gx itu sama dengan f dikali gx atau g bundaran fx sama dengan g dikali fx, yang dimana untuk yang rumus f bundaran gx itu sama dengan f dikali gx, yang dimana fungsi f kita komposisikan dengan fungsi g, berarti fungsi g berada di dalam fungsi f. Nah, sedangkan g bundaran fx sama dengan g kali fx itu fungsi fx berada di dalam fungsi g. Jadi fungsi f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Nah,
Nah, kita lihat contoh soal berikut ini, yang dimana contoh 1 diketahui fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx-nya x pangkat 4 dikurang 2. Nah, tentukan f bundaran gx. Nah, jadi kita tuliskan rumus tadi, yang dimana f bundaran gx itu sama dengan f dikali gx. Nah, yang pertama kita substitusikan dulu nilai f, nilai gx-nya kita substitusikan, kemudian kita masukkan nilai f lagi, kita substitusikan juga dengan nilai gx tadi, maka dapatlah hasilnya 2x kuadrat dikurang 5. Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh 2. Diketahui f bundaran g sama dengan 2x kuadrat dikurang 5 dan fx-nya 2x ditambah 3. Tentukan nilai dari gx. Nah, kita belum mengetahui nilai dari gx-nya, berarti kita harus mencari nilai gx. Nah, bagaimana mencari untuk mencari nilai gx ini? Nah, kita pertama kita tulis dulu f bundaran gx itu yaitu 2x kuadrat dikurang 5. Nah, karena tadi dari rumus tadi f bundaran gx itu sama dengan f dikali gx, maka kita tulis f dikali gx itu sama dengan 2x kuadrat dikurang 5. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai dari f tadi yaitu 2x ditambah 3, kita substitusikan nilai dari f yaitu 2x ditambah 3. Nah, sebelum itu gx ini kita anggap dia x, maka x ini kita ubah menjadi gx yaitu 2gx ditambah 3 sama dengan 2x kuadrat dikurang 5. Nah, 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif yaitu 2gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 5 dikurang 3. Nah, dapatlah 2gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8. Nah, untuk mencari gx 2 ini harus kita bagi, berarti gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8 per 2. Nah, kemudian dapatlah hasilnya yaitu gx itu sama dengan x kuadrat dikurang 4. Nah, itulah penjelasan dari materi tentang komposisi fungsi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.